Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa faqanallahu wa razaqana bi rasulatil mardati. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qadan batu ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin jemaah salat duhur yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim, bahwasanya dengan kudrat dan iradatnya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir dan bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat duhur. Sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah limpah kepada baginda kita insan pilihan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'ah, sampai kepada kita yang tetap istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa oleh kita sekarang sudah memasuki di bulan Ramadan 10 terakhir. Karena Ramadan terbagi 3, 10 pertama yang dinamakan rahmat berkah dari Allah, dan 10 kedua yang dinamakan magfirah dari Allah, dan 10 terakhir yang dinamakan itqu minan nar. 10 terakhir adalah Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari berakhir. Tetapi kalau kita telaah, kalau kita teliti, kalau kita hayati dan yang lainnya, orang mukmin, orang muslim khususnya sekian persen memasuki 10 terakhir. Berapa persenkah yang biasanya dari awal Ramadan kita sholat berjamaah, kita laksanakan tadarus berjamaah, kita melaksanakan qiyamul lail dan yang lainnya. Tetapi yang seharusnya memasuki 10 terakhir yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kata Nabi, idza dakhalal asra min Ramadan, kata Nabi, ahya al-lail wasada mi'jar wa aiqadu ahli. Baginda Rasulullah SAW apabila memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya artinya berbeda dengan 10 pertama dan kedua. Tetapi di 10 terakhir, ahya al-lail, menghidupkan malamnya, dipakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga sebagai muslim, sebagai umat yang mengakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasuki 10 terakhir dan juga yang berdekatan dengan masjid, yuk kita laksanakan, kita lakukan yang dinamakan itikaf. Itikaf semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak tilawah, perbanyak tadarus Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran, hanya dengan banyak mengingat Allah, kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala kita akan tenang, hati kita akan tenang. Tetapi kalau sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun, berarti kita tidak akan terkendali kehidupannya.
Apalagi sekarang berada di bulan Ramadan yang sudah memasuki 10 terakhir. Ada kesempatan emas bagi kita yang Allah masih sayang kepada kita untuk tetap menghidupkan malamnya, untuk tetap memperbaiki diri, untuk tetap memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, sari'u ila magfiratin, perbanyaklah, cepatlah, dengan segeralah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan, bulan yang kesempatan bagi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah masuk ke 10 terakhir. Kalaulah ada bapak beserta ibu yang bacaan Al-Qur'annya, yang hafalannya, yang tadarus Al-Qur'annya baru berapa persen. Yuk, ada kesempatan kita, tetap kita perbaiki, perbanyak baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, kata Nabi. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Tiada lagi yang akan menolong, memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkecuali orang yang mendawamkan Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi, al-jannatun mustaqatun ila arba'in nafarin taliyal Quran wa hafidul lisan wa mut'imul ju'an wa sawmi fi syahr Ramadan. 4 hal yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang taliyal Quran, orang tetap untuk istiqamah bertadarus Al-Quran. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqamah kepada kita. Apalagi Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi, kesempatan emas bagi kita. Allah masih sayang untuk terus memperbaiki nilai ibadah kita. Jangan sebaliknya, dari 10 pertama kita agak semangat, 10 kedua udah mulai kelihatan agak mau bubaran, dan 10 terakhir apalagi berada di mal-mal, di tempat-tempat liburan dan yang lainnya. Naudzubillah. Kebalik, yang seharusnya kita ada kesempatan beberapa hari lagi kita untuk mengejar bagaimana yang dinamakan itqu minan nar, yang dinamakan maghfirah dari Allah, pembebasan dari api neraka. Makanya wajar bagi kita tetap untuk selalu memperbaiki nilai ibadah kita, perbanyak iktikaf apalagi di malam-malam ganjil untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan yang dinamakan malam, dinamakan Lailatul Qadar. Kata Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar banyak perbedaan para ulama di 10 terakhir, bahkan ada yang menerangkan di 10 yang dinamakan hitungan-hitungan ganjil. Yang terpenting bagi kita dari mulai 10 terakhir, yuk kita perbanyak zikir, perbanyak iktikaf, perbanyak sholawat, perbanyak zikir yang lainnya. Mudah-mudahan Ramadan kita yang tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita perbaiki nilai ibadah kita supaya kita nanti memasuki yang dinamakan Idul Fitri. Kalau ada usia bagi kita ya, memasuki Idul Fitri artinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita, saum kita, ibadah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.